wabarakatuh. Nama saya Cindy Ayu Octavia dari kelas IP 6H dengan nomor induk mahasiswa 105170421. Ujian akhir semester Tata Kelola Keuangan Pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Z. Haryanto SHMH. Soal yang pertama, jika pengelolaan keuangan negara tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang digariskan dalam paket hukum keuangan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, dapat dipastikan akan timbul kerugian keuangan negara. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kerugian negara dan uraikan sekurang-kurangnya 4 perbuatan yang menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara. Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mendefinisikan bahwa kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Penjelasan Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Tindakan atau perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi ada beberapa macam, yaitu yang pertama, korupsi terkait dengan kerugian keuangan negara. Kedua, suap menyuap. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Keempat, perbuatan pemerasan. Kelima, perbuatan curang. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Ketujuh, korupsi terkait dengan gratifikasi. Soal yang kedua, setelah saudara menyaksikan dan menyimak konten video pada link di atas, sampaikan analisis saudara dalam perspektif ilmu tata kelola pengelolaan keuangan negara yang saudara ketahui. Setelah menyimak secara seksama, yang mana di dalam video tersebut membahas tentang dana siluman APBD DKI Jakarta pada tahun 2015. Dalam video tersebut, dugaan Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2015 bahwa adanya permainan dari oknum yang tidak bertanggung jawab, di mana dana tersebut diperkirakan mencapai 12,1 triliun, tetapi tidak jelas kemana arahnya. Jadi, analisa saya terkait dengan dana siluman ini adalah bahwa praktik seperti ini sudah menjadi hal yang biasa, bukan hanya terjadi di DKI Jakarta saja, tetapi hampir semua institusi pemerintahan, baik dari pusat maupun yang di daerah. Seharusnya pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah seharusnya menjadi bahan acuan atau pedoman untuk dana kedepannya agar bisa menjelaskan kemana arah dana tersebut dan digunakan untuk apa saja, dan tidak akan terjadi lagi yang namanya dana siluman seperti ini. Soal yang ketiga, pandemi COVID-19 yang terjadi adalah cobaan atau titik uji bagi kita semua. Di Indonesia, dalam perspektif pengelolaan keuangan, pemerintah pusat hingga pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah dalam rangka penanggulangan pandemi ini. Pertanyaannya adalah, apa yang akan saudara lakukan jika Anda adalah seorang kepala pemerintahan pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan? Jelaskan dan uraikan. Jika saya adalah seorang kepala pemerintah pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara, maka saya akan membuat perencanaan yang baik dan tentunya memprioritaskan kesehatan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Seperti yang kita ketahui bahwa pada masa pandemi ini perekonomian menjadi sangat sulit. Maka dari itu, saya akan mengalokasikan dana APBN untuk bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan untuk program pemulihan ekonomi nasional. Dan tentunya kita berharap semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan bisa ditangani secara efektif melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat Indonesia. Itulah jawaban dari saya untuk ujian akhir semester Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.